Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan, kalau kembali kita boleh beribadah memuji nama Tuhan. Meskipun di rumah masing-masing, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap menjamah setiap kita. Amin. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 5 ayat 11 berkata, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Berapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita mau bersuka cita, amin. Dan sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat hari ini. Kami mau bersuka cita, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Engkau Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami siap memulai ibadah kami hari dengan ucapan syukur, dengan bersuka cita di dalam satu nama yang berkuasa di langit dan di bumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji-muji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan.
Engkau yang termulia Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Dan doa kami di hari-hari terakhir ini, biar kami hidup dengan bijaksana. Ajar kami untuk kami menghitung hari demi hari dengan hati yang bijaksana Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Saudara sekalian, kita ketemu lagi pada hari Minggu, Minggu yang penuh dengan sukacita. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu lagi sepanjang tahun, sepanjang umur kita, biar kita bersukacita. Bisa katakan amin. Sebab yang kita akan pelajari hari ini adalah ada dua kata, sukacita dengan bahagia. Apa bedanya bahagia dengan sukacita? Sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar dengan kata sukacita, biar sukacita ini dan damai sejahtera ada dalam hidup kami, karena kami sadar bahwa sukacita adalah salah satu daripada komponen buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon Tuhan berikan kami pengertian untuk kami menjadi pelaku firman. Hidupkan firman Tuhan dan kami hidup di dalam sukacita dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, kita belajar pada hari ini adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Kenapa? Kita akan lihat, saudara, ada kata bahagia. Kata bahagia ini dari mana asalnya? Kata bahagia ini adalah asalnya hubungan kita dengan keadaan di dunia ini. Ya kan, saudara, keadaan di dunia ini yang mempengaruhi hati saudara. Hati ini akan mempengaruhi perasaan, lalu perasaan kita akan mengalami bahagia. Contoh, ketika engkau menikah, engkau honeymoon, bahagia enggak itu? Sehingga dikatakan dalam bahasa Mandarin, suangsi, double happiness. Nah inilah yang kita inginkan. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah bahagia ini terus nyambung-nyambung tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat? Apakah engkau sukses, lalu engkau bahagia, lalu ini bahagianya sepanjang tahun? Atau engkau sudah dapat S1, bahagia sepanjang tahun bahagia? Atau S2 lagi bahagia? Saudara, bahagia di sini adalah tidak permanen. Tetapi kita mau lihat sukacita yang permanen. Nah, sukacita yang kekal ini adalah kita alami di bumi akibat hubunganmu dengan Tuhan. Akibat hubungan saudara dengan Tuhan, itu akan menghasilkan buah Roh Kudus. Saudara, akibatnya buah, namanya buah. Buah itu akibat daripada hubungan kita dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, jadi ini adalah sebuah progresif, sebuah terus menerus supaya kita menghasilkan buah. Nah, buah ini cuma satu, tetapi isinya 9. Nah, ini akan mempengaruhi hatimu, mempengaruhi hati saya. Lalu dalam hati ini ada sukacita. Bisa katakan amin. Nah, sukacita inilah yang dikatakan rejoice. Contoh, salah satu contoh dalam kitab Habakuk, panen gagal, kambing domba hilang, habis. Tetapi apa kata Habakuk? Aku tetap beria-ria, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bisa katakan amin. Nah saudara, keadaan seperti hari ini nih, keadaan pandemi, keadaan resesi, ekonomi goncang-gancing, dan kita tanpa sadar sebetulnya mengalami stres. Tanpa sadar ini ada gangguan jiwa. Salah satu ini adalah sulit tidur, ya kan? Kemudian mulutmu ngeluh-ngeluh. Saudara, ini nih akibat kita dipengaruhi oleh dunia ini. Saya inginkan adalah kita jangan dipengaruhi oleh dunia ini, amin. Walaupun kita tinggal dalam dunia, tetapi kita dipengaruhi oleh firman, hubungan saudara dengan Tuhan. Kita lihat, nah, bagaimana menjaga hati tetap sukacita. Ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana menjaga hati tetap sukacita. Bagaimana ini saudara? Kalau bahagia, tadi saudara saya katakan tidak permanen, itu bisa fluktuatif dan bisa hilang, dan bisa datang lagi dan tidak menentu. Tetapi sukacita ini permanen. Kita lihat, ada 4 hal kita belajar dalam hari ini adalah dalam Filipi. Kita hari ini hanya belajar dalam kitab Filipi. Saudara, nanti di rumah engkau buka kitab Filipi. Filipi ini hanya 4 pasal. Selama 4 pasal saya cari kata sukacita sebanyak 16. Jadi 16 kata sukacita, artinya satu pasal rata-rata 4. Ada 4 kata sukacita, satu pasal. Nah saudara, yang pertama adalah Paulus menuliskan sukacita dalam menderita. Saudara, Paulus sebetulnya adalah pejabat tinggi
yang dihormati dalam agama lama dulu, dalam agama Yahudi dulu. Dia melayani Tuhan kok situ, ya kan dia melayani Tuhan, ya kan. Tetapi dalam pelayanan dia dapat harta loh. Dalam pelayanan dia dapat duit, dalam pelayanan dia dapat rumah, ya kan. Dan sebagainya. Saudara, kalau boleh saya katakan, Paulus dulu melayani dirinya sendiri. Tapi ngomong itu melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Tetapi sebetulnya dia melayani dirinya sendiri. Nah, dia tidak bisa menderita, tidak bisa. Ketika dia menderita, dia akan ngamuk, marah itu. Tetapi setelah dia di dalam Yesus, dia melayani Tuhan yang hidup. Maka saudara, ada sukacita dalam menderita. Surat Filipi ditulis Paulus pada tahun 61 di penjara di Roma. Setelah itu saudara, dia dihukum mati. Nah, Paulus menulis untuk jemaat yang dia rintis di Filipi. Dia rintis bukan dia dapat perpuluhan untuk dia, bukan dia dapat kolektor untuk dia beli mobil mewah, bukan. Ya kan, dia merintis banyak gereja, dia rintis untuk kemuliaan Tuhan. Lalu saudara, gereja Filipi mengirimkan pemberian melalui Epafroditus. Paulus mengucap syukur atas iman mereka. Paulus katakan, aku memuji imanmu, aku memuji, aku tidak minta apa-apa daripada kamu. Ya kan, dia bekerja untuk dalam pelayanan, dia sambil kerja, dia melayani untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sukacita berhubungan dengan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan di sini, dia sukacita karena hubungannya dengan Tuhan Yesus. Dia tidak dipengaruhi oleh kesuksesan atau kegagalan, atau ketidaknyamanan hidup, atau karena pandemi virus corona, atau resesi ekonomi. Memang dulu tidak ada pada zaman Paulus, tetapi keadaan tidak beda jauh seperti ini. Tidak dipengaruhi oleh dunia. Paulus tetap bersukacita, dia tidak ngeluh. Ya kan, dia tidak ngomong, aku tidak dihormati, aku tidak dihargai, ya kan, dia ngomel-ngomel begitu ya. Enggak, Paulus tidak ngomel-ngomel karena dia tahu siapa yang dia layani. Itulah sebabnya aku menderita di penjara ini. Itulah sebabnya aku menderita di penjara ini. Saudara, ada yang bisa bersukacita atau bahagia dalam penjara? Tidak ada itu. Itulah sebabnya aku menderita di penjara ini. Aku sama sekali tidak malu akan hal ini. Paulus tidak korupsi, Paulus tidak membunuh, Paulus bukan penjual narkoba, dia tidak buat salah. Kenapa dia tidak malu? Kenapa dia mau menderita? Kuncinya adalah di sini. Karena aku mengenal Tuhan, dia yang kupercayai. Karena Paulus mengenal, bukan tahu. Kalau dalam agama yang dulu dia tahu, ya kan? Dia tahu dia melayani Tuhan, ya kan? Tetapi di sini dia katakan, aku mengenal dia yang kupercayai. Aku yakin bahwa dia Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya sampai kedatangannya yang kedua kali. Bisa katakan amin. Saudara, itu sebabnya Paulus dia tetap bersukacita di dalam hal menderita. Yang kedua, Paulus bersukacita dalam melayani. Ini pasal yang kedua nih, Filipi 2, yang kau buka nanti di rumah, yang kau baca pelan-pelan, ya kan? Di mana kita bisa melayani dengan sukacita. Saudara, kalau ada duit banyak, dapat kolektor, dapat perpuluhan, wah kencang itu. Ya kan, kencang melayani tadi kan. Apalagi yang kau dihormati, disanjung, wah kencang ini. Melayani. Melayani untuk Tuhan, Padahal sebetulnya melayani untuk dirimu sendiri. Dan kau perlu bertobat. Saudara, untuk kita bersatu, untuk kita melayani, engkau dan saya mesti bersatu. Jadi ada kata kunci bersatu. Jadi kalau engkau mau melayani, kalau engkau memang sungguh mau melayani Tuhan, saudara mesti bersatu. Tetapi kalau engkau tidak bersatu, kelompok ini dan kelompok itu tidak cocok, ya kan, lalu berkelahi, ribut, walaupun dalam satu gereja, satu komunitas, saya jawab, engkau sebetulnya melayani dirimu sendiri. Engkau melayani siapa? Jangan-jangan engkau melayani manusia. Nah saudara, yang kedua,
merendahkan diri seperti Kristus. Jadi ada dua kata kunci untuk engkau melayani. Saudara siap masih mau melayani? Kalau engkau mau melayani, saudara siap-siap kata-kata ini, merendahkan diri seperti Kristus. Ego mendatangkan perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena meninggikan diri. Kamu belum tahu siapa aku. Kamu belum tahu siapa aku ini, ya kan? Muka aku tahu di mana ini. Kamu belum tahu siapa aku, ya kan? Kamu belum tahu siapa aku. Nah itu namanya melayani Tuhan. Walaupun engkau bisa khotbah segala macam, apakah itu namanya melayani Tuhan? Melayani dirimu sendiri. Engkau perlu bertobat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4, saudara, dikatakan oleh Paulus, kita melayani yang lain. Bisa katakan amin. Namanya pelayan. Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi dia melayani. Dia tidak dihormati, saudara. Kalau engkau perhatikan dalam Alkitab, Yesus, bagaimana ini? Ya sudah, kita lanjut dulu ya. Egois bisa menghancurkan gereja. Aku tersinggung, aku kecewa, engkau menghancurkan gereja. Tanpa sadar, engkau sedang dipakai oleh iblis. Iblis hari ini adalah bekerja 2 kali ganda. Di gereja maupun di dunia ini, dia kerja 2 kali ganda. Ya kan, supaya manusia jauh daripada Tuhan, supaya manusia itu kecewa dengan Tuhan. Ujung-ujungnya saudara, engkau akan keluar. Nah, kerendahan hati yang tulus bisa membangun gereja. Saudara, kita merendahkan diri, kerendahan hati yang tulus, yang benar-benar. Maksudnya itu tidak ada imbalan. Engkau melayani dengan hati yang tulus, bisa katakan amin. Tapi kalau engkau selama ini melayani dengan hati yang tinggi, ya kan, dengan egomu tinggi, saudara, engkau belum bertobat. Perlu bertobat. Engkau belum bertobat. Siapa yang kau layani? Lihat dulu siapa yang kau layani. Engkau melayani dirimu sendiri. Nah, saudara, perpecahan itu terjadi. Kenapa? Egoisme. Yang kedua, prasangka. Duga-duga ini, penghakiman. Nyangka sini, nyangka situ, nyangka sini. Penghakiman. Alkitab katakan engkau tidak perlu menghakimi orang lain. Iri hati. Dan ini menyebabkan perselisihan. Jadi perselisihan adalah ego. Itu yang jelas. Saudara, kita lihat. Kunci dalam melayani adalah kata kenosis. Kenosis itu di dalam teologi itu sangat terkenal. Kenosis artinya mengosongkan diri. Ya kan? Bukan kata, kamu belum tahu siapa aku. Aku ini berpotensi. Kamu belum tahu jabatan aku. Aku ini siapa, kamu belum tahu. Lihat muka aku di mana. Muka aku mau tahu di mana. Muka aku tahu di mana. Saudara, kalau engkau model gitu, saya jawab, layanilah dirimu sendiri. Tapi saudara, kita lihat Yesus, kenosis, mengosongkan diri, itu dalam bahasa Yunani. Yesus maha tinggi. Dia maha tinggi. Saudara perhatikan ini. Yesus itu maha tinggi, bukan maha rendah, maha tinggi. Kemudian dia menjadi manusia yang terendah sebagai hamba. Terendah, manusia yang terendah. Yesus menjadi manusia, dia bukan jadi bos. Yesus menjadi manusia, dia bukan jadi raja. Yesus menjadi manusia, dia bukan menjadi penguasa. Tetapi dia sebagai pelayan. Sudah tahu pelayan itu? Kacung. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, kata Yesus. Kemudian saudara, dia mati di kayu salib sebagai manusia yang terkutuk. Manusia yang disalibkan pada zaman Romawi adalah manusia yang terkutuk. Itu tidak beda jauh, nasib dia, martabat dia tidak beda jauh dengan hewan. Jadi saudara, Yesusnya maha tinggi menjadi manusia yang terkutuk dan dia disalibkan. Salib itu lambang kematian. Bagi siapa mau ikut aku, sangkal dirimu dan pikul salib. Itu baru ikut, belum melayani. Dan lalu saudara, dia mati masuk neraka. Karena dia tidak berdosa, tetapi dia dijadikan berdosa karena dosa manusia. Maka Yesus mati masuk neraka. Manusia mati masuk neraka adalah manusia yang paling sial. Manusia yang paling sial di hidupnya ini adalah masuk neraka ini. Tetapi saudara, karena dia merendahkan diri,
engkau baca dalam ayatnya nanti, maka Yesus dibangkitkan oleh Tuhan pada hari ketiga. Dibangkitkan oleh Allah, sehingga Yesus pada hari ini Dia adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Nah saudara, kita lihat ayat di sini. Kita lihat dalam ayat Filipi, biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah. Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Tinggi, Yesus Maha Hadir. Pokoknya Dia adalah mempunyai atribut Allah yang lengkap, sehingga Dia berani waktu Dia menjadi manusia, Dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus waktu Dia menjadi manusia, Dia berani ngomong, aku ini Tuhan, kamu tahu dah ini nih. Aku dan Bapa adalah satu. Akibat Dia ngomong begitu, saudara, apa yang terjadi? Mau dilempari batu. Bahkan Dia katakan lagi, aku satu-satunya penguasa yang bisa mengampuni dosa kamu, dosa manusia. Aku, Dia mengatakan dengan jelas identitas Dia, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia mengatakan dengan jelas. Akibatnya apa? Dia mau dilempari batu lagi. Waktu di pengadilan, saya potong singkat, Dia mengatakan, aku akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, aku akan datang kembali dengan malaikat yang dan menyertai aku. Saudara, Dia dihukum mati karena dianggap menghujat. Nah saudara, biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, tetapi Dia tidak pernah berpikir kedudukannya sebagai Allah adalah suatu yang harus tetap dipertahankan. Artinya, Yesus itu kenosis, mengosongkan diri. Jadi jabatannya Maha Tinggi, Maha Hadir, ya kan, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia letakkan seperti jubah ini, saudara, ya kan, letakkan jubah kepangkatannya, lalu Dia menjadi manusia. Nah ayat ini mengatakan itu. Ayat ke-7, Dia, Yesus, tetapi Yesus merendahkan diri. Saudara, Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri, Dia meninggalkan dan Dia meninggalkan semuanya. Jadi semua atribut Allah, ketuhanannya, Dia menanggalkan. Dia mengosongkan dirinya. Kenosis. Lalu Yesus mengambil kedudukan yang apa? Yang paling hina. Saudara perhatikan ayat ini. Kedudukan yang paling hina sebagai apa? Hamba. Jadi Yesus yang paling hina sebagai hamba untuk melayani kita. Saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan dengan sukacita, melayani sesama kita, engkau mesti paling hina menjadi hamba. Bisa katakan amin. Mungkin engkau tidak dihormati, ya kan? Mungkin tidak ditanya lagi dengan engkau. Ya sudah, tidak apa-apa karena kita adalah hamba. Oh, aku kecewa. Dia tidak ngomong dengan aku tidak konsultasi dengan aku, dia tidak ngomong dengan aku, dia tidak minta advice dengan aku, dengan aku. Saudara, engkau hamba atau tuan atau majikan, ya kan? Di dalam rumahmu mungkin engkau majikan, di dalam kantormu mungkin engkau majikan, tetapi saudara di dalam gereja apalagi kita hamba. Bisa katakan amin. Nah, lalu Yesus mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk melayani kita dan datang ke dunia ini sebagai apa? Manusia biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Di 8, Dia lebih lagi merendahkan diri, ya kan, untuk taat kepada kehendak Allah. Sehingga Dia, Yesus, menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Jadi Yesus datang untuk melayani dengan sukacita. Bisa katakan amin. Nah saudara, itulah untuk kita bersukacita dalam melayani. Yang ketiga, melayani dalam mempercayai. Dalam Filipi pasal 3, saudara, dalam engkau mempercayai Tuhan, hidupmu langgeng enggak? Ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus, hidupmu langgeng enggak ini? Jalannya santai enggak? Yesus katakan dengan jelas, ikut aku, jalan aku sempit, bukan jalan lebar. Ikut aku, kamu sangkal diri dan pikul salib. Saudara, apakah ada sukacita dalam mempercayai ini nih? Nah saudara, engkau digencet. Bahkan banyak yang di tempat lain, mereka mati sebagai martir. Murid Yesus pun semuanya mati sebagai martir. Disalibkan dan sebagainya. Mereka bukan penjahat dan mereka bukan kriminal dan mereka bukan teroris. Nah saudara, kita lihat di sini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang dinyatakan kepada kita. Bisa katakan amin. Karena Paulus yakin, dia percaya penderitaan hari ini nih, engkau dan saya menderita. Mungkin engkau tidak dihormati, mungkin engkau tidak diagung-agungkan, mungkin ya kan. Mungkin engkau tidak, ya pokoknya segala macam lah. Mungkin engkau juga menderita secara fisik, mungkin engkau juga menderita secara keuangan, ya kan. Mungkin engkau menderita, tetap engkau setia ikut Tuhan. Tetapi kalau engkau ingat lagi bahwa kemuliaan yang akan dinyatakan sekarang, yang akan dinyatakan nanti. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Lagi saudara, dalam Roma mengatakan kita lagi menanti ini. Kapan Tuhan tubuh ini akan diubah? Ya kan, tubuh yang laknat ini akan diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kita masuk di sini. Karena itu saudara-saudaraku, usahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara, kita sudah dipanggil, amin. Engkau dan saya sudah dipilih, amin. Kita bukan hanya dipanggil, tetapi sudah dipilih. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, makin kuat. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi saudara, biar engkau sukacita dalam mempercayai Tuhan. Bisa katakan amin. Satu kali lagi saya katakan, biarlah kita bersukacita di dalam percaya pada Tuhan. Walaupun engkau digencet, walaupun engkau dihina, walaupun engkau diolok, saudara, tetap melayani, tetap mempercayai Tuhan dengan sukacita. Walaupun engkau menderita dalam sukacita. Bisa katakan amin. Lalu saudara, jangan engkau pikir gini, oh aku ini hebat, ya kan ini. Aku ini tidak jatuh lagi. Saudara perhatikan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 12. Oleh sebab itu, marilah kita masing-masing menjaga diri baik-baik. Jaga diri saudara, diri saya baik-baik. Janganlah engkau merasa dirimu terlalu kuat. Dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita itu. Saudara, nanti saya akan bicara berapa persen orang Kristen yang bisa mengakhiri pertandingannya dengan baik. Nanti saya akan bicara itu. Dan saudara, kita perlu hati-hati, jangan merasa dirimu terlalu kuat. Aku sudah kuat, ini nih kan di tengah-tengah pandemi ini aku kuat, ini kan, dan tidak mungkin jatuh. Saudara, hati-hati bahwa justru itulah membuat engkau jatuh. Nah saudara, kita ada sukacita dalam memberi. Memberi apa? Waktu. Ya kan, kita memberi waktu. Jangan begini, tunggu sisa ya. Oh tunggu aku sudah tua nanti ya. Oh tunggu aku sisa ini, aku masih berpotensi. Nanti aku memberi waktu aku, tunggu sisa. Aku, saudara, akan memberi talenta aku. Ya kan, aku punya bakat, talenta. Umpama tadi, saudara, ada yang main musik, ada yang penginjilan, ada yang sekolah minggu, ya kan, ada yang sound system dan sebagainya. Oh nanti ini kan. Bahkan dia untuk memberikan tenaganya itu sungut-sungut, ya kan, karena dia tidak dapat memuaskan egonya. Egonya terkena. Muka aku mau tahu di mana, saudara ini. Nah itulah namanya orang Kristen yang bukan ikut Tuhan. Jadi ikuti Injil yang lain. Saudara, sukacita dalam memberi. Memberi apa lagi? Ya kan, tenagamu. Ya kan, yang bisa berikan tenaga, berikan kunjungan, berikan apa lagi? Mungkin ada yang bisa berikan duit. Ya berikan duit ini saudara. Memberi ini bukan hanya duit dulu, bukan. Sukacita dalam memberi. Ada kuasa dalam memberi. Saya tidak buka di sini, itu tentang Ishak, ya kan, tentang dia menabur. Ada janda miskin. Nah ini yang saya akan buka ini. Bagaimana janda miskin ini memberi. Kenapa janda miskin ini bisa memberi lebih banyak daripada yang lain? Kuncinya cuma satu. Karena dia mengenal siapakah Yesus. Dia mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Walaupun orang lain sudah lihat tetapi tidak ketemu. Dia lihat tetapi tidak melihat. Nah saudara bisa lihat di sini. Lalu Yesus
memanggil murid-muridnya dan berkata, apa yang aku katakan ini benar, persembahan janda miskin ini nilainya lebih besar daripada persembahan semua orang lain di sini, sekalipun orang-orang kaya itu. Jadi saudara, dikumpulkan semua orang kaya, dikumpulkan dengan satu yang miskin. Yesus katakan, saudara, yang miskin ini nilainya lebih tinggi daripada orang kaya itu yang dikumpulkan tadi. Ya kan, ini tadi. Kenapa? Kita akan lihat di sini. Karena mereka memberi sedikit dari kelebihan harta mereka. Jadi mereka itu hanya memberikan sedikit kelebihan. Aku ada lebih, aku memberi. Itu kata orang yang kaya tadi itu. Sedang janda yang sangat miskin ini memberi apa? Semua miliknya, yaitu seluruh biaya hidupnya. Mungkin kalau hari ini si janda miskin itu mungkin mempunyai uang, mungkin ini karena dia miskin, mungkin dia minta-minta menjadi pengemis, mungkin duitnya hanya 100.000 untuk hari itu dia makan, untuk besok sedikit, ya kan? Tetapi pertanyaan saya, apakah janda miskin ini akan mati melarat, mati kelaparan? Oh tidak. Tuhan kita Maha Tahu, amin. Ya kan, engkau dan saya tidak akan mati kelaparan oleh karena makanan, tidak. Dalam Mazmur dikatakan orang benar, belum pernah aku lihat anak cucunya meminta-minta roti untuk makan, tidak pernah. Burung di udara pun Tuhan memelihara saudara. Saudara, apa yang kau beri di bumi, Tuhan kembalikan. Jadi saudara jangan katakan ini, oh aku memberi, nanti aku dapat pahala di surga. Enggak ada itu. Saudara memberi di bumi, engkau dibayar oleh Tuhan di bumi ini. Ketika engkau memberi tenagamu, Tuhan kembalikan tenagamu. Engkau memberikan bakatmu, waktumu kepada Tuhan, Tuhan memberi. Saya ambil contoh lagi ini. Saya pernah dagang dulu. Dalam dagang ini saya ini mikir ini. Karena produk yang saya pegang ini adalah produk yang baru dan belum terkenal di kota ini, di kota. Jadi saya katakan, bagaimana Tuhan ini? Tetapi saudara, saya tetap komit dalam pelayanan, saya tetap. Walaupun saya bukan pendeta pada waktu itu, saudara, Tuhan memberikan saya waktu yang singkat. Ketika saya naik pesawat terbang, saya ngomong kepada bapak ini, tidak kenal. Dia mau beli produk saya. Kemudian saya jalan lagi ke toko-toko di sebelah-sebelah situ, saya jalan-jalan, hanya ngobrol sama bos itu. Lalu dia ada langganan datang, mau membeli mebel dan yang lain. Saya duduk di situ, sudah selesai. Lalu saya ngomong pada bapak itu, Pak, bapak butuh tidak produk ini Pak ini, ya kan? Kebetulan saya ada ini. Nah dia bilang butuh ini, memang saya sangat butuh. Saudara, Tuhan mempersingkat waktu kami. Jadi saudara, tidak ada dikatakan Tuhan itu berutang, tidak. Tuhan tidak pernah berutang pada saudara. Jadi saudara ada sukacita dalam memberi. Kenapa bisa sukacita dalam memberi? Karena kami tahu siapa yang kami percaya. Kami tahu dan kami kenal siapa yang kami layani, yaitu Tuhan yang hidup, yang benar, bukan Tuhan yang ada kuping tidak bisa dengar, bukan Tuhan yang ada mata tidak bisa melihat, tetapi Tuhan yang bisa lihat sampai ke dalam hati ini. Tuhan melihat sampai ke dalam hati, kebutuhan apa. Jadi saudara sekalian, akhirnya Tuhan berkati semuanya. Saudara sekalian, siapa yang menyambut seorang nabi karena dia menyadari bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Dan siapa yang menyambut orang benar, perhatikan di sini. Tadi kan nabi, ini orang benar, karena dia memang orang benar, dia akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada orang-orang benar. Ya, saudara, di sini artinya menyambut waktumu, engkau menyambut ini nih. Waktumu engkau berikan, engkau sambut dia. Nah saudara sekalian, yang kukatakan ini benar, siapa yang menolong salah satu pengikutku, biarpun itu hanya memberi secangkir air sejuk kepada pengikutku atau muridku yang paling hina ini, orang itu pasti akan menerima upah dari Allah karena perbuatannya itu. Jadi saudara, biarlah kita mau memberi dengan sukacita. Waktumu, tenagamu, talentamu, kata-kata motivasi, kata-kata yang mendorong. Kita mau memberi pada Tuhan. Jadi saudara sekalian,
Jadi sebagai kesimpulan, bagaimana menjaga hati tetap sukacita. Jadi tadi dikatakan ada 4, sukacita dalam menderita. Bisa katakan amin. Jadi saudara, walaupun engkau menderita, tanda kutip atau tanda tidak ada kutip, memang betul-betul menderita, ada sukacita. Sukacita dalam melayani, ya kan, jangan kantong kencang lalu melayani, ya kan ini. Kalau dihargai lalu aku melayani, tidak dihargai aku ngambek, aku stop, muka aku taruh di mana. Saudara, engkau layani siapa? Engkau layani dirimu sendiri. Melayani dengan mempercayai Tuhan terus tetap sukacita dalam memberi waktu, tenaga dan sebagainya. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, akibat hubunganmu dengan dunia ada pengaruh pada hatimu akan mengalami perasaan yang bahagia. Tetapi yang kita mau adalah supaya kita mempunyai sukacita permanen. Hubunganmu dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, mengucap syukur, berterima kasih, doa, baca Alkitab, menjadi pelaku firman. Apa yang dikatakan firman, lakukan. Apa katakan firman, kita lakukan. Saudara, pelan-pelan dalam hidupmu itu ada buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu satu buah terdiri dari 9. Nah, 9 itu akan mempengaruhi hatimu. Dalam hati saudara ada sukacita, amin. Salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, biar kami mau tetap hubungan sama Tuhan dalam keadaan apapun, supaya dalam hidup kami menghasilkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, engkau yang melihat ibadah ini, kami mau berdoa untuk saudara yang hari ini yang belum mengalami sukacita. Yang belum, tetapi engkau ingin merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau engkau ingin, saudara, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan letakkan tangan kananmu ke dadamu. Kami mau berdoa untuk saudara. Tuhan, kami yang mengangkat tangan, kami yang merindukan sukacita, dan kami yang meletakkan tangan kami di dada kami. Kami berdoa biar mulai saat ini kami yang rindu, siapa yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan. Siapa yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan. Siapa yang rindu, dia akan menemukan. Tuhan, biar hati kami haus, biar hati kami rindu untuk mendapatkan hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, dan hidupkan firman Tuhan. Setiap kali kami baca, setiap kali kami dengar, biar kami dengar yang benar untuk dalam Tuhan. Tuhan, hidupkan ini semua. Roh Kudus, hidupkan ini semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan tutup dalam ibadah ini, dan biarlah saudara angkat hatimu dan tanganmu, dan biarlah semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, sehingga kami mendapatkan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, untuk kami mengubah orang lain dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin. Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Ku